Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Jagateng Lelembut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua yang setia mendengarkan kisah horor di channel Jagateng Lelembut. Semoga teman-teman semua selalu dilimpahkan rezeki yang barokah, dipermudah segala hajatnya, dan dijauhkan dari segala musibah yang akan datang pada diri kita semua. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor dari sahabat Jagateng Lelembut. Sebut saja namanya Mas Ferry. Seperti apa kisahnya? Tapi sebelum teman-teman mendengarkan kisahnya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Agar channel ini terus semangat menceritakan kisah-kisah horor untuk teman-teman semua. Oke, mari kita mulai kisahnya. Ini pengalaman kedua saya saat naik Gunung Gede Pangrango lagi setelah 16 tahun lalu. Tepatnya saat kami naik Gunung Gede via Putri tanggal 30 September 2016. Tim saya terdiri dari 10 orang. Saya sendiri bernama Ferry. Lalu ada istri saya bernama Santi. Istri saya ngebet banget ingin naik Gunung Gede. Padahal saya sering nyeritain kisah saya yang nyasar berhari-hari di sana. Tapi saya juga sering menceritakan keindahan Surya Kencana. Dan itu yang membuatnya kesengsem istri saya ingin ke Surken via Putri. Lalu ada adik ipar saya Ica dan Bastio. Selebihnya adalah anggota komunitas pecinta alam Dukuh Pinggir Tanah Abang. Yaitu ada Anto, Ali, Bim Bim, Along, Apau, dan Ruby. Dan inilah kisah kami. Kami sampai di pos pendaftaran Putri pada malam hari jam 2 pagi. Kami langsung lapor ke pos. Maksudnya kami mau numpang istirahat di sana. Namun ternyata kami boleh langsung naik malam itu. Padahal menurut infonya sudah tidak boleh ada yang naik malam lagi. Sebelum mereka berubah pikiran, kami pun langsung siap-siap naik. Tidak lupa juga kita berdoa bareng-bareng untuk memulai pendakian. Bim Bim memimpin di depan, sedangkan saya hanya menempel Santi dan Ica karena mereka pendaki pemula. Belum lama kami berjalan, ternyata Bim Bim salah ambil jalan. Harusnya setelah ada genangan air, kami harus mengambil jalur kanan dan akan terus menanjak. Namun Bim Bim malah ambil kiri dan menurun ke arah perkampungan. Kami pun berbalik arah ke arah jalur yang benar. Tapi tiba-tiba kayu di jembatan kecil yang kami lewati amblas saya injak, hingga satu kaki saya masuk dan terjepit kayu itu. Semua refleks menolong saya karena mereka tahu kaki kiri saya pernah dioperasi beberapa tahun yang lalu. Tapi setelah saya lihat, ternyata kaki saya aman-aman saja dan masih bisa buat berjalan. Kami pun lanjut ke atas. Tidak jauh ada hutan pinus. Kami pun memutuskan untuk break sambil menunggu matahari keluar dari peraduannya. Jam 6 pagi kami pun memulai mendaki sampai Villa Jepang dan masih aman. Saya terus menempel Santi dan Ica yang masih semangat menikmati pendakian ini. Sampai ketika saat hujan turun, sekitar jam setengah 3 siang, kami sudah sampai di Buntut Lutung. Di sini kami break kurang lebih 1 jam karena hujan lebat dan juga melihat stamina Ica dan Santi mulai menurun. Setelah hujan mulai reda, kami pun lanjut jalan ke Simpang Meleber. Di sini saya bernostalgia dengan Bastio sambil melihat-lihat jalur yang dulu kami pernah salah belok dan tersasar. Tim kami di Simpang Meleber ini mulai terpisah. Tenaga-tenaga muda itu ngetrek mau sampai puncak duluan untuk buka tenda. Sedangkan saya dan yang pemula tetap jalan santai, asal sampai. Gak lama kemudian kami pun melanjutkan perjalanan dan sampai di tanjakan terjal sebelum gerbang Surken jam setengah 6 sore. Sudah hampir gelap dan mulai sepi pendaki.
karena mungkin sudah banyak yang sampai. Hanya tinggal saya, Santi, Ica, dan Bastio. Santi terlihat sangat kelelahan. Akhirnya tasnya Santi dibawa oleh Bastio sampai di ujung tanjakan terjal. Saat itu seperti terasa lega, karena tinggal beberapa meter lagi kami akan sampai ke Surken. Gelap sudah datang, penerangan kami bertiga hanya dari lampu tongkat mendaki. Bastio tertinggal di belakang, karena harus membawa 2 tas dan itu tepat pukul 6 sore waktu maghrib. Santi jalan paling depan sambil membawa senter. Beberapa puluh meter Santi berjalan. Tiba-tiba dia berhenti dan menyuruh saya yang jalan di depan. Katanya dia merinding. Jalan sudah gelap total dan saya jalan di depan. Baru beberapa langkah saya berjalan, saya melihat ada umbul-umbul berwarna putih. Bendera dengan tiang tinggi seperti ketika ada acara atau ketika 17 Agustusan. Umbul-umbul itu tinggi dan terus melambai-lambai dan seperti bersinar terang. Saya pikir sudah dekat dengan Surya Kencana. Mungkin ada acara komunitas besar dan itu adalah bendera penyambutan. Saya terus berjalan. Makin dekat, saya makin merasa aneh karena umbul-umbul itu makin terlihat besar, bersinar dan tinggi sekali. Saya pikir lagi, mungkin itu orang dengan mukena dan pakai egrang atau babu jalah yang tinggi. Saya masih berpikir logis dan saya tetap berjalan. Saya melihat 2 wanita di belakang saya ini berjalan makin merapat ke saya. Makin dekat, makin jelaslah sosok itu melayang dengan baju putih. Saya melihatnya sebagai jubah putih. Putih yang panjang, namun rambut hitamnya lebih panjang dari bajunya. Wajahnya hitam bercahaya sekilas memandangi saya. Dan kemudian sosok itu berkelebat memotong jalan yang gelap dan hilang di tengah rimbunnya pohon-pohon di pintu gerbang Surya Kencana. Saya merinding terperangah, tapi saya melihat Santi dan Ica biasa saja raut mukanya. Mungkin mereka berdua tidak melihat penampakan itu. Saya diam 1000 bahasa, karena saya tidak mau bila saya bercerita akan membuat mereka ketakutan. Dan akhirnya sampailah kami di Surya Kencana yang gelap. Hanya dibantu oleh sinar bintang di langit. Kami pun mulai mencari tenda tim kami. Ketika ketemu tendanya, kita langsung beristirahat dan ngobrol-ngobrol. Dan saya masih tidak mau bercerita tentang apa yang saya lihat tadi. Saat sampai di Surya Kencana, keadaan sudah gelap. Jadi Santi dan Ica tidak bisa melihat pemandangan Surya Kencana. Ketika sampai, mereka tidak sabar untuk menunggu pagi. Malam itu di luar ada Anto menggunakan HP untuk berfoto-foto di sekitar tenda. Dan tiba-tiba dia berteriak. Anto bilang bahwa ada penampakan putih di belakang tenda. Dan Bastio langsung melihat di HP Anto. Sosok itu terperangkap kamera HP. Tapi lama-lama sosok itu memudar dari gambar dan menghilang. Bastio merasa bahwa itu hanya untuk menakut-nakuti dia. Dan waktu itu saya masih belum mau cerita tentang apa yang saya lihat di gerbang Surya Kencana tadi. Saya, Santi, dan Ica tidur dalam satu tenda. Dan akhirnya mulut ini tidak tahan untuk bercerita dengan mereka. Tapi saya hanya bilang begini, aku lihat sesuatu, tapi besok pagi aja deh ceritanya. Ica sambil duduk langsung berkata, emang kamu lihat apaan sih kak? Yang tadi di gerbang ya yang terbang. Santi juga langsung nyeletuk, apaan sih tadi itu pak? Yang di gerbang putih-putih terbang. Saat itu juga saya kaget, karena ternyata mereka berdua lihat juga. Ya Allah, mudah-mudahan gak bikin mereka ngedrop doaku dalam hati. Terus saya pun menjawab, jadi kalian lihat semua. Jadi yang tadi itu penunggu gerbang. Kayaknya si Kunti. Ya ambil positifnya aja. Mungkin sosok tadi itu ingin menyambut kalian yang baru sampai pertama kali di Surken. Santi dan Ica pun langsung teriak bebarengan. Lalu mereka masuk sleeping bag masing-masing dan langsung tertidur sampai pagi. Dasar
cewek penakut, gumamku dalam hati. Pagi-pagi saya bangun duluan, foto-foto sebentar, dan bangunin Santi dan Ica yang juga ikutan langsung selfie di surken. Di tengah indahnya pohon edelweiss, rasa lelah mereka saat mendaki terbayar dengan pemandangan surken yang memesonakan mata. Pagi itu kami lewati di surken dengan sendau gurau dan cerita-cerita semalam. Ternyata bukan hanya saya saja yang melihat sosok putih itu. Ternyata ada juga yang melihatnya di balik pohon edelweiss yang sedang memandangi ke arah tenda. Ada juga yang melihatnya di belakang tenda, dan yang terakhir ketika Anto berfoto dengan HP-nya. Masih ada aja ya di gunung. Setelah 16 tahun tidak kesini, saya pikir akan berubah. Ternyata masih tetap aktif penghuninya, gumamku di dalam hati. Perjalanan naik kami teruskan ke puncak dan pulang via Cibodas. Hujan membuat kami harus lebih berhati-hati melangkah. Di jalur naik ke puncak yang berbatu dan licin, di situ langkah saya mulai berat dan dada saya terasa sesak. Mungkin karena dingin, pikir saya. Sampai di puncak pun kabut masih tebal, jadi kami tidak bisa menikmati indahnya pemandangan dari atas. Tapi kami tetap bersyukur bisa sampai ke atas tanpa kendala yang berarti. Ketika turun sekitar jam setengah 5 sore ke arah kandang badak, saya merasakan perubahan pada stamina saya. Sampai di satu titik setelah tanjakan setan, kaki saya terkilir pas di dengkul saya yang pernah dioperasi. Bastio dan Ali yang terus menemani saya dan sampai di kandang badak. Sekitar jam 6 sore, Bim Bim dan rombongan yang sudah sampai dari tadi malah ingin langsung jalan lagi. Lagi-lagi saat maghrib. Karena tidak mau kejadian di Simpang Maleber terulang lagi, saya dan Bastio memutuskan untuk break dulu sambil mengistirahatkan kaki saya yang mulai membengkak. Bim Bim terus berjalan bersama 7 orang lainnya. Tapi menurut mereka, saya dan Bastio juga ikut jalan paling belakang. Malah ketika Bim Bim salah jalan, kata Bim Bim, Bastio berteriak dari belakang untuk mengingatkan. Padahal saya dan Bastio break sekitar 10 menit di kandang badak, tidak bareng mereka sama sekali, dan baru bertemu rombongan tim di Cibodas. Saya berjalan tertatih-tatih menahan sakit di kaki. Saya ditemani Bastio, langkah saya terasa berat, dan dada saya terasa seperti ditekan oleh batu yang besar. Susah bernafas dan sesak. Mungkin ini tanda-tanda hipotermia. Sudah terasa, tapi saya tetap teruskan perjalanan. Cuma satu kata yang saya pegang teguh ketika mendaki. Kita boleh saja berteriak capek, lelah, takut, sakit. Tapi kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Putus asa bukan sifat kami. Dan ditemani Bastio yang memegang teguh solidaritas tanpa batas terhadap tim yang kita bawa. Puluhan pendaki melewati kami. Kami tertinggal paling belakang. Mungkin sampai ketika hujan turun, saya merasa di balik pohon-pohon itu tampak bayangan putih terus mengikuti langkah kami. Ternyata Bastio juga melihat dengan jelas sosok itu. Hanya ayat kursi senjata kami. Tidak ada kuasa yang bisa melebihi kuasa ilahi. Di satu titik setelah pos itu, kami masih bertemu pendaki. Kami berhenti di batu besar, memejamkan mata sebentar. Gak lama kami berhenti, tiba-tiba di arah belakang ada suara rombongan lain. Terdengar jelas langkah kaki mereka dan suara mereka tertawa. Kami senang, mungkin mereka punya sedikit air hangat untuk menghangatkan badan saya yang mulai ngedrop karena kedinginan. Kami tunggu dan terus menunggu, tapi rombongan di belakang itu tidak juga kunjung sampai ke kami. Ketika kami menoleh ke belakang, hanya kegelapan yang ada. Tidak ada cahaya senter yang menyala ke arah kami, hanya gelap gulita. Bagaimana mereka bisa hilang tanpa melewati kami? Sedangkan jalur turunnya hanya ini. Saya dan Bastio saling pandang tanpa berkata-kata. Karena kami berdua sama-sama mendengar langkah kaki itu. Karena yang kami tunggu ternyata sepertinya bukan orang.
Akhirnya kami teruskan perjalanan sampai ke Rawa Denok 2. Di Rawa Denok 2, kita bertemu pendaki yang sedang break. Melihat jalan saya yang terpincang-pincang, mereka bertanya keadaan saya. Dan saat mereka melanjutkan turun, akhirnya kami titip pesan kepada mereka. Bila bertemu rombongan dari Tanah Abang, tolong bilang bahwa kami sudah di Rawa Denok 2. Terakhir kami baru tahu bahwa mereka bertemu tim kami di Cibodas ketika tim evakuasi dari Cibodas akan mencari kami. Saya paksakan langkah dan dada saya yang bertambah sesak untuk sampai ke Rawa Denok 1. Bayangan putih itu terus mengikuti kami. Bahkan sekarang mereka bergerak terbang di pohon-pohon. Dan sosok itu mengeluarkan suara seperti orang bersiul dan menakutkan. Kami terus berjalan melawan rasa takut di tengah hujan dan angin. Karena kami tidak tahu apa yang sosok itu inginkan. Sampai di pos Rawadenok 1 tepat jam 2 pagi. Bastio memaksa saya untuk break sampai pagi. Karena melihat kondisi saya yang parah dan kaki saya tambah bengkak. Kami gelar sleeping bag di Rawadenok 1. Saat itu Bastio mengumpulkan sampah yang ada di Rawadenok 1 dan membakarnya. Dada saya sesak, badan saya terasa panas, kadang menjadi dingin sekali. Rasanya nafas saya mulai tidak beraturan dan saya meracau tidak karuan. Bahkan saya juga mengusir Bastio untuk turun saja sendiri. Dan saya akan menyusul bila matahari sudah terbit. Tapi Bastio menolak karena dia merasa sosok putih itu masih mengawasi kami. Sudah tidak ada satupun pendaki yang lewat. Saya hampir merasa inilah ajal saya. Pikiran saya mulai kacau. Dingin ini menusuk sampai tulang. Saya hampir sudah tidak bisa bernafas. Saya tahu ini tanda-tanda hipo. Bila hipo, kita diusahakan tidak tertidur. Tapi lelah ini membuat saya memejamkan mata. Kata Bastio, saya tidur sambil teriak-teriak. Saya terbangun ketika seperti mendengar suara ramai-ramai orang berteriak memanggil nama kami. Ferry, Bastio, Tanah Abang. Dan terus berulang-ulang suara itu. Suara itu terus mendekat. Sampai akhirnya kami dihampiri oleh 3 orang laki-laki yang memakai sarung diselempangkan di badan. Mereka membangunkan kami, tapi saya masih tidak peduli. Badan saya tidak bisa digerakkan sedikit pun. Tapi Bastio langsung bangun dan ngobrol dengan mereka. Ternyata mereka tim ranger evakuasi dari Cibodas. Satu orang menghampiri saya. Dia menyuruh saya duduk dan memeriksa tanda-tanda vital saya. Dan dia bertanya, masih kuat jalan gak? Apa mau ditandu? Dan saya tipe orang yang tidak mau menyusahkan orang. Saya yakin masih bisa berjalan, walaupun akan sangat menguras tenaga saya. Sebelum berjalan, saya pun diberi madu dan obat herbal untuk menghangatkan badan saya. Waktu itu sekitar jam 3:30 pagi. Akhirnya 2 tim evakuasi jalan duluan dengan membawa carrier kami. Terasa lebih ringan langkah ini tanpa membawa carrier. Kami diberitahu bahwa tim saya sampai di Cibodas jam 12:30 pagi dan langsung lapor ke pos utama kalau ada 2 anggota tim yang masih tertinggal karena kakinya cedera. Tapi mereka juga tidak tahu kalau ternyata saya terkena hipotermia. Akhirnya kami sampai di Cibodas jam 9 pagi dan dibantu Kang Diki. Kang Diki adalah salah satu ranger yang melakukan evakuasi. Saat kami sampai di pos utama, saya disambut istri saya Santi dengan wajah yang sangat cemas. Dan mungkin cukup sekian dulu kisah horor dari Mas Ferry. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini bahwa sesering apapun kita naik gunung, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi selama pendakian. Kita bisa punya peralatan lengkap, tapi takdir Allah yang akan menentukan cerita hidup kita. Maka berserahlah padanya tanpa keraguan dan jangan mudah menyerah dalam kesusahan. Kita juga harus tanamkan solidaritas yang tinggi terhadap teman perjalanan kita. Apapun yang terjadi, harus ada yang menemani teman yang sedang cedera atau tertinggal di belakang. Dan sebagian lagi harus cepat ke pos bawah untuk melapor agar cepat ada tindakan dari tim evakuasi. Mungkin cukup sekian dulu kisah horor dari channel Jagat Tinggal Lembut. Nantikan kisah horor yang lain
Sekian dulu. Assalamualaikum. Salam jagateng lelembut.